Oke baik Ibu, di sini datanya saya sudah buat di Excel dan saya sudah salin semua datanya di Excel, data pretest dan post test dari eksperimen dan juga data pretest post test dari kelas kontrol. Jadi saya salin datanya dari Excel, terus saya tempel datanya ke SPSS. Saya tempel datanya ke SPSS. Jadi setelah datanya digabungkan, habis itu saya tempel, salin, lalu tempel ke SPSS. Nah, datanya saya sudah tempel di SPSS Ibu. Jadi semua data jumlah seluruhnya itu ada 100 data. Jadi langkah selanjutnya yaitu tekan normalitas. Yang pertama itu kita tekan di analyze, habis itu descriptive statistics, terus di export, lalu datanya itu di nilai kelasnya di atas, terus nilai datanya di bawah, lalu tekan OK, export, lalu tekan OK, lalu lihat di output, lalu tekan OK, close, lalu tekan OK, centang status, lalu centang normalitas, lalu tekan OK. Nah, datanya sudah muncul Ibu. Jadi bagian data normalitas tes atau Colomex Tyro yaitu lebih kecil dari 0,05 itu normal, kalau lebih besar dari 0,05 itu tidak normal. Jadi data ini sesuai, yaitu data pretestnya itu 0,312 dan data post testnya itu 0,482 Ibu. Terus yang berikut itu adalah data uji homogenitas. Nah, di sini tujuannya untuk yang pertama itu tekan analisis kris, terus compare main, habis itu one way ANOVA, lalu masukkan dependent list, lalu faktor. Kita lihat di sini data yang muncul di sini, yaitu dimana data yang muncul itu adalah homogenitas Ibu. Nah, bagian tes of homogenitas ini yaitu data signifikan, yaitu lebih kecil dari 0,5 yaitu homogen, sedangkan kalau lebih besar dari 0,5 itu tidak homogen. Jadi data ini sesuai karena hasil signifikan yaitu lebih besar dari lebih kecil dari 0,005. Berarti data di sini yaitu tidak homogen. Lalu yang berikutnya itu uji T berpasangan, yaitu uji T independen itu data nilainya di atas, data kelasnya di atas, lalu centang homogenitas, lalu tekan continue, jangan centang, lalu tekan continue, ya homogenitas, tentang kelas, lalu kita lanjut, lalu kita yang di atas itu kita taruh nilai, yang di bawah kita taruh kelas, lalu centang antara yang keduanya itu. Jadi yang pertama itu saya uji, tapi centang yang kedua tekan OK. Lalu muncul data, dia punya data di sini yaitu data independent simple test. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa data di situ adalah lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,01. Jadi nilai yang signifikannya itu adalah sama, yaitu 0,01. Jadi data tersebut tidak